Allah tahu apa yang kamu alami hari ini. Apapun masalahmu, percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa setiap daripada kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan yang daripada Allah. Ya, selama kita masih bernafas, kehidupan kita tidak pernah terlepas dari yang namanya masalah. Bahkan anak kecil pun juga tetap akan dipertemukan dengan sebuah masalah. Saudara-saudaraku yang kukasihi, ketika kita keluar, kita berjumpa dengan seseorang yang berkata seperti ini, "My life it's fine." Kehidupanku baik-baik saja. Kenapa ya kehidupanku tidak seperti dirimu? Dirimu kelihatannya kehidupannya begitu susah, begitu sulit, dipenuhi dengan penderitaan, air mata. Sedangkan diriku dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas yang mewah. Kehidupanku dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Uangku banyak, hartaku melimpah, jabatan kedudukan saya pun tinggi. Saya begitu disegani dan ditakuti oleh orang banyak. Sedangkan dirimu, jawabannya hanya satu, saudaraku. Pertanyakan kembali kepada orang tersebut, apakah kerohanianmu baik-baik saja? Apakah hubunganmu dengan Allah baik-baik saja? Mari sama-sama kita buka dan baca dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Saya ulangi, 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-10. Di situ firman Allah menjelaskan bahwa dalam kelemahan kita kuasa Allah nyata sempurna. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita memiliki problema hidup. Entah itu problem keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah ekonomi, belum ditambah lagi dengan masalah-masalah sosial yang endingnya paketan masalah tadi membuat kita menjadi lemah. Yang berakibat begitu banyak orang lebih memilih untuk pasrah dengan keadaan situasi kehidupan bahkan masalah mereka sekarang ini. Saya mau menjelaskan saudaraku bahwa seharusnya paketan-paketan masalah tadi kita jadikan menjadi titik poin penting kekuatan kita agar sepenuhnya kita berserah. Saudaraku, kita harus bisa membedakan mana itu pasrah dan mana itu berserah. Seseorang ketika dia dalam keadaan lemah, dia tidak berdaya, dia tidak sanggup, dia tidak bisa melakukan apapun, dia akan mencari tempat untuk bersandar. Dan kita sebagai anak-anak Allah ketika diizinkan Allah untuk berada dalam zona ketidakmampuan, zona ketidaksanggupan, zona ketidakberdayaan, hanya satu sandaran kita, yaitu Yesus Kristus. Allah tahu batas kemampuan kita. Allah tahu kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati, ketika kita berjalan, kita berjumpa dengan seseorang yang berkata seperti ini, kehidupanku dari dulu sampai sekarang selalu dipenuhi dengan banyak kemegahan. Kehidupanku selalu dipenuhi dengan banyak sukacita, sedangkan kehidupanmu miris sekali. Saudara, saya mau berkata bahwa ketika kita berjalan, kita berjumpa dengan jalan buntu, kita tidak bisa melihat apa-apa. Di samping kiri kanan kita juga kita tidak menemukan jalan. Bahkan untuk berbalik ke belakang pun kita tidak bisa karena kelihatan semuanya gelap. Kita bingung, kita kehabisan cara. Perlu diketahui bahwa saya dan saudara masih bisa melihat ke atas. Angkat tanganmu dan berserah, maka Allah akan turun tangan. Karena dalam kelemahan kita, firman Allah berkata bahwa kuasa Allah nyata bekerja dengan sempurna. Untuk itu, secara fisik kita boleh lemah. Secara jasmani kita tidak berdaya. Manusiawi kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Tuhan, kenapa ya aku selalu berada dalam situasi-situasi yang seperti ini? Tuhan, kenapa aku harus terlahir dari keluarga yang miskin? Tuhan, kenapa aku berada dalam keluarga yang broken home? Kenapa mama papaku pergi meninggalkanku? Kenapa ayahku pergi meninggalkanku bercerai dengan ibuku? Kenapa aku harus terlahir sebagai anak yang tidak diinginkan? Kenapa Tuhan? Kenapa aku sudah melamar di tempat-tempat pekerjaan, aku sudah tes tentara, aku sudah tes polisi, tetapi aku ditolak?
Aku dikucilkan, seakan-akan aku tidak punya masa depan. Hei saudaraku, saya mau katakan bahwa ketika Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, itu pertanda bahwa Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu senantiasa ada di depan kita. Allah senantiasa pegang tangan kita. Allah senantiasa berada di depan kita menjadi penuntun kita. Untuk itu, hati kita harus selalu connect dengan Allah. Hati kita harus senantiasa berkorban, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Katakan ya pada masalahmu. Katakan ya pada air matamu. Karena dalam firman-Nya Allah berjanji bahwa Allah senantiasa menjadi penegak bagi semua orang yang tertunduk dan percaya akan firman-Nya. Mujizat menjadi bagian dalam kehidupan. Damai sejahtera untuk kita semua. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Kau berikan semua